Suatu ketika, Raja Benares memiliki seorang tukang kebun yang merawat taman sarinya yang indah. Kadangkala, binatang-binatang dari hutan sekitar masuk ke dalam kebun. Sang tukang kebun mengeluhkan hal ini kepada raja, yang kemudian menjawab, "Jika kamu melihat binatang janggal apapun masuk, beritahu saya seketika." Suatu ketika, tukang kebun melihat sesuatu yang janggal. Ia melihat jenis rusa aneh di ujung kebun. Ketika sang rusa melihatnya, ia langsung berlari seperti angin. Tukang kebun tahu bahwa ia telah melihat rusa angin. Mereka adalah jenis rusa langka dan sangat penakut. Mereka dengan mudah ketakutan dengan manusia. Seperti yang diperintahkan, tukang kebun memberitahu raja mengenai rusa angin. "Apakah kamu dapat menangkap rusa langka itu?" tanya raja. "Yang mulia, jika Paduka memberikan saya sedikit madu lebah, saya bisa membawa rusa ini ke istana," jawab si tukang kebun. Raja pun kemudian memerintahkan pembantunya agar si tukang kebun mendapatkan lebah madu sebanyak yang diinginkannya. Dalam kisah ini diceritakan bahwa rusa angin senang makan bunga dan buah yang tumbuh di Taman Sari Raja. Tidak ingin menakuti rusa angin, tukang kebun pun membiarkan dirinya terlihat sedikit demi sedikit, sehingga rusa menjadi akrab akan kehadirannya. Selanjutnya, ia mengoleskan madu di rumput di mana rusa angin biasanya merumput. Sudah pasti, rusa itu pun mulai makan rumput yang telah dilumuri madu. Segera saja, rusa langsung menyukai rasa dari rumput madu ini, dan datang ke kebun setiap hari. Tidak lama kemudian, rusa itu pun tidak makan apapun kecuali rumput madu. Tukang kebun mendekati rusa angin sedikit demi sedikit. Awalnya, rusa itu berlari menjauh. Akan tetapi lambat laun, rusa angin terbiasa ada di dekatnya. Rasa takutnya menghilang dan ia berpikir bahwa manusia itu tidak berbahaya. Akhirnya, tukang kebun bahkan bisa membuat rusa makan rumput madu langsung dari tangannya. Ia terus melakukan hal ini selama beberapa waktu, untuk membangun keyakinan dan kepercayaan rusa itu kepadanya. Sementara itu, tukang kebun memasang tirai, membuat jalan lebar dari ujung taman sari itu menuju ke istana raja. Tirai itu gunanya untuk mencegah rusa angin melihat orang lain dari dalam jalan buatan yang mungkin dapat mengejutkannya. Ketika semua telah siap, tukang kebun membawa sekantung rumput dan madu dengannya. Lalu, ia mulai memberi makan rusa dengan tangannya. Ketika rusa muncul secara bertahap, ia mengarahkan rusa angin menuju jalan yang telah diberi tirai. Telah terus mengarahkan rusa angin dengan rumput madu, perlahan-lahan sampai akhirnya rusa mengikutinya langsung masuk ke dalam istana. Begitu masuk ke dalam bangunan, penjaga istana menutup pintu-pintu dan rusa angin telah terperangkap. Rusa menjadi panik ketakutan setelah melihat begitu banyak orang di sekitarnya. Rusa itu mulai berlari tak tentu arah, dengan kalut mencari jalan untuk melarikan diri. Raja turun ke ruangan dan melihat rusa angin yang ketakutkan. Sungguh rusa angin yang sangat indah, bagaimana rusa itu bisa berada dalam keadaan seperti ini? Seekor rusa angin adalah binatang yang tidak akan kembali ke tempat di mana ia melihat bahkan hanya seorang manusia selama 7 hari penuh. Dan biasanya, jika rusa itu telah curiga pada satu tempat tertentu, ia tidak akan kembali selama sisa hidupnya. Akan tetapi lihatlah, bahkan rusa liar pemalu ini dapat ditangkap karena nafsunya akan sesuatu yang manis, dan bahkan bisa dipancing untuk masuk langsung ke istana di tengah-tengah kota. Kawan-kawan, guru kita mengingatkan untuk tidak terikat pada tempat di mana kita tinggal, juga tidak melekat pada semua hal yang bersifat sementara dan akan berlalu. Mereka mengatakan bahwa terlalu melekat pada lingkaran kecil teman-teman akan mengikat dan membatasi pandangan yang luas. Akan tetapi, lihatlah betapa lebih berbahayanya nafsu pada hal yang manis, atau segala sensasi rasa. Lihatlah bagaimana tukang kebun saya menjerat binatang pemalu yang indah ini dengan memanfaatkan nafsunya akan rumput yang dilumuri madu. Tidak ingin melukai rusa angin yang lembut, raja membebaskannya kembali ke hutan. Sejak saat itu, rusa tidak pernah lagi kembali ke taman sari kerajaan. Moral cerita ini, nafsu dan keinginan dapat berbahaya bagi kesejahteraan orang. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.